Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas prediksi soal TPS UTBK 2022 terkait pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Oke teman-teman, di sini kakak udah nyediain soal gitu ya. Nah sebelum ke soal ini ada teksnya, silakan teman-teman baca terlebih dahulu teksnya. Baru sekarang kita masuk ke soalnya. Oke, kita lihat pernyataan berikut ini tidak sesuai dengan informasi yang dipaparkan dalam kedua bacaan di atas, yakni, nah di sini teman-teman dia mengatakan pernyataan yang tidak sesuai seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari opsi yang disediain, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks itu pernyataan yang mana. Nah kalau kita lihat dari teks teman-teman, di teks ini ngebahas terkait kemajuan teknologi, kemudian ngebahas juga nih seperti apa ya dampak positif maupun negatifnya bagi masyarakat, dan dijelaskan juga dampak positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, seperti itu. Itu yang ada di teks pertama, begitu juga di teks kedua. Berarti kalau kita lihat opsi yang A, kemajuan teknologi bermanfaat dalam kehidupan. Benar ya teman-teman? Karena di teks 1 ada dampak positifnya gitu Kak, ada pengaruhnya terhadap masyarakat. Di antaranya si masyarakat ini lebih mudah mengakses informasi. Berarti untuk opsi yang A jawabannya benar. Kemudian opsi yang B, pengaruh kemajuan teknologi telah menyebar semua lapisan masyarakat. Kita lihat ya, apakah ini sesuai dengan teks atau tidak gitu ya. Nah, pengaruh kemajuan teknologi telah menyebar ke semua lapisan masyarakat. Ini sudah sesuai dengan teks, karena kalau kita lihat lagi nih, baik di teks pertama ataupun teks kedua, di sini mengatakan bahwa teknologi tadi itu besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan seperti itu. Makanya opsi yang B itu sesuai dengan isi teks. Kemudian kita lihat opsi yang C, perilaku buruk dapat muncul akibat kemajuan teknologi. Nah ini juga sesuai ya teman-teman dengan yang ada baik di teks 1 dan di teks 2. Karena apa? Di sini menjelaskan terkait dampak negatif dari kemajuan teknologi, diantaranya banyak kasus penipuan, kemudian ada password ATM yang kebobol seperti itu, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti itu adalah perilaku buruk yang dapat muncul akibat kemajuan teknologi. Berarti kita lihat opsi yang D nih, remaja selalu meniru perilaku yang ia dapatkan dari situs internet. Ini kira-kira sesuai sama teks atau tidak ya? Coba kita cek. Jadi di teks 2 ada pada kalimat ketiga gitu ya, remaja yang sering berinteraksi dengan internet atau sering membuka situs-situs yang tidak pantas untuk dilihatnya. Di sini ada kata cenderung akan meniru gitu ya, cenderung akan meniru perbuatan yang tidak baik dan akhirnya mengakibatkan pergaulan bebas pada mereka. Nah di sini ada kata-kata cenderung. Nah kalau dalam KBBI pengertian cenderung ini adalah akan melakukan atau ingin ke proses itu atau ingin melakukan hal itu gitu, masih ingin seperti itu. Tapi teman-teman di opsi D ini menyatakan bahwa remaja selalu meniru. Nah ini ada kata selalunya teman-teman. Nah kalau kata selalu, kalau kita lihat di KBBI gitu ya, atau teman-teman bisa cek di KBBI, selalu itu dia secara terus-menerus atau sudah dilakukan dan terus-menerus dilakukan. Makanya untuk opsi yang D, remaja selalu meniru perilaku yang ia dapatkan dari situs internet. Berarti ini tidak sesuai dengan informasi yang dipaparkan dalam kedua bacaan di atas. Makanya untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang D. Untuk opsi yang E, ketika berinteraksi dengan internet, remaja lupa waktu untuk melaksanakan kewajiban. Nah ini sudah sesuai ya teman-teman. Nah karena ini ada pada kalimat kedua, pada teks kedua. Kita lihat soal berikutnya, simpulan berikut tepat untuk kedua teks di atas, yaitu ingat lagi teman-teman, kalau simpulan adalah kita menuliskan kembali gagasan utama yang ada dalam setiap paragraf. Kalau kita lihat opsi yang A, teknologi telah banyak mengakibatkan hal yang negatif daripada yang positifnya. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena di situ menjelaskan dampak positif dan negatifnya gitu. Tidak mengatakan bahwa hal yang negatif
itu lebih besar daripada positifnya. Kita lihat opsi yang B, kemajuan teknologi telah memunculkan dampak positif dan negatif. Nah, ini sudah sesuai baik di teks pertama atau kedua. Simpulannya adalah kemajuan teknologi ini telah memunculkan dampak positif dan negatif. Nah, berikut dia menjelaskan gitu ya di kalimat-kalimat berikutnya sebagai kalimat penjelas dari kemajuan teknologi tadi. Makanya untuk jawaban yang benar pada soal ini adalah opsi yang B. Kita lihat soal nomor berikutnya, sikap penulis yang tersirat dalam bacaan di atas adalah. Nah teman-teman, berarti kita melihat nih si penulis ini ketika membuat bacaan ini dia itu menginformasikan gitu kan. Nah kalau kita lihat opsi yang A, meyakinkan pembaca tentang pentingnya menggunakan teknologi. Nah ini kurang tepat ya teman-teman, karena di teks 1 maupun teks 2 tidak ada opini atau tidak ada mengajak gitu ya, atau tidak ada kata-kata yang meyakinkan pembaca tentang pentingnya menggunakan teknologi. Tetapi apa Kak? Tetapi dia itu menginformasikan kepada pembaca apa saja dampak kemajuan teknologi dalam kehidupan. Nah makanya opsi yang A kurang tepat. Kita lihat opsi yang B, menginformasikan kepada pembaca tentang dampak kemajuan teknologi dalam kehidupan. Nah ini sudah sesuai ya teman-teman, karena di situ berupa informasi kayak gitu. Di situ berupa seperti apa atau dijelaskan dampak kemajuan itu baik dari sisi positif maupun negatifnya. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Opsi yang C kurang tepat karena di sini ada kata-kata mengajak pembaca untuk memahami dampak positif teknologi seperti itu. Tidak hanya dampak positif saja gitu kan, tapi ada juga teknologi. Makanya ada juga negatif maksudnya, makanya kurang tepat. Menggambarkan, nah teman-teman di teks 1 maupun teks 2 itu tidak menggambarkan suatu kejadian seperti itu, lebih menginformasikan, makanya ini kurang tepat. Yang opsi E, menceritakan perilaku masyarakat sebagai dampak kemajuan teknologi. Nah tidak menceritakan teman-teman atau tidak menarasikan seperti itu, karena tidak ada kata orang atau kata bendanya seperti itu, makanya ini kurang tepat. Kita lihat soal berikutnya ya. Ini ada teks yang baru lagi, teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Kemudian kita lihat soalnya, dalam paragraf di atas terdapat kalimat yang tidak efektif karena terdapat penggunaan bentuk yang tidak sejajar, yakni. Nah teman-teman di sini katanya cluenya adalah kalimat yang tidak efektif gitu ya, karena penggunaan bentuk yang tidak sejajar. Jadi ingat teman-teman, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu gitu ya menjelaskan permasalahan secara singkat, kemudian mudah dimengerti, kemudian secara jelas dan padat seperti itu. Nah berarti salah satu dari ciri-ciri yang kalimat efektif ini teman-teman adanya kesejajaran gitu ya, adanya kesejajaran atau keparalelan seperti itu. Kesejajaran atau keparalelan ini kita bisa dapatkan dari kalimat yang memiliki makna yang sesuai seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat opsi yang A pada kalimat 1, reboisasi perkotaan merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka di perkotaan, ini sudah sesuai teman-teman. Kemudian opsi yang B pada proses fotosintesis tumbuhan hijau mengambil, nah di sini ada kata mengambil dan menghasilkan, ini juga sudah sesuai seperti itu. Kita lihat yang kalimat ketiga, karena itu peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring. Nah di sini teman-teman ada kata menjaring CO2 dan di sini ada kata pelepasan teman-teman. Seharusnya bukan kata pelepasan, tapi biar dia sejajar harusnya kita menggunakan kata melepaskan gitu ya, melepaskan. Makanya kalimat yang ketiga ini tidak efektif gitu ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Harusnya Kak, biar dia menjadi kalimat yang efektif, kata pelepasan diganti dengan kata melepaskan, karena di awal katanya adalah menjaring, biar mereka maknanya sama seperti itu. Kalau kita lihat opsi yang D, kalimat keempat ini sudah sesuai, begitu juga dengan kalimat kelima. Kita lihat soal berikutnya ya. Kata urgent dalam kalimat memiliki padanan dengan kata. Nih berarti teman-teman, kata urgent ini memiliki makna kata yang sama dengan apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam KBBI atau teman-teman bisa cek, kata urgent ini memiliki makna mendesak seperti itu. Makanya jawabannya adalah yang E.
Next, kita ke soal berikutnya. Dalam paragraf di atas terdapat kalimat yang tidak lengkap. Nah, di sini clue-nya adalah kalimatnya tuh tidak lengkap seperti itu. Kalau kita lihat di opsi di kalimat kedua, pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau mengambil CO2 dan menghasilkan C6H12O6 serta O2 yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ini sudah sesuai teman-teman karena udah ada subjeknya, kemudian predikatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena itu peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO2 dan pelepasan O2. Ini juga sudah sesuai. Begitu juga dengan kalimat keempat gitu ya teman-teman. Nah, dan di kalimat kelima juga sudah lengkap. Peranan tumbuhan di bumi ini begitu urgent. Nah, yang tidak lengkap di kalimat berapa Kak? Kita lihat di kalimat ke-6. Oleh karena itu, dalam menangani krisis lingkungan terutama di perkotaan, sangat tepat jika keberadaan tumbuhan mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan penghijauan perkotaan sebagai unsur hutan kota. Nah, di sini teman-teman subjeknya di kalimat nomor 6 ini tidak ada seperti itu. Makanya jawaban yang benar adalah yang E. Kita lihat soal berikutnya ya. Dalam paragraf di atas terdapat kata serapan yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Di sini kata dia ada kata serapan nih teman-teman, tidak sesuai dengan konteks kalimat, berarti tidak berhubungan dengan kalimat gitu. Kalau kita lihat dia ini ada pada kata, kalau kita lihat opsi yang A, reboisasi sudah sesuai ya, kemudian fotosintesis juga, metabolisme juga, kemudian proses juga gitu ya, sudah sesuai berdasarkan teks yang udah disediain. Yang tidak sesuai dengan konteks kalimat adalah kata urgent teman-teman. Kenapa Kak gitu ya? Karena harusnya urgent ini lebih baik kita ganti diksinya dengan kata penting sekali gitu. Begitu penting sekali. Nah, jadi di samping itu berbagai proses metabolisme tumbuhan hijau dapat memberikan berbagai fungsi untuk kebutuhan makhluk hidup yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Peranan tumbuhan di bumi ini begitu penting sekali seperti itu. Jadi makanya jawaban yang benar adalah opsi yang E. Kita lihat yang soal terakhir gitu ya, kalimat 4 dalam bacaan di atas tidak baku sehingga perlu diperbaiki dengan cara di sini ada kata clue-nya tidak baku gitu, sehingga kita harus memperbaiki dengan cara. Nah, teman-teman, kalau kita lihat opsi yang A-nya menulis tanda koma setelah kata itu udah sesuai kan? Seperti itu karena itu koma. Nah, di kalimat ketiga ini udah sesuai di nomor 3 gitu. Kemudian menghilangkan kata berbagai. Nah, jadi teman-teman, ini menghilangkan kata berbagai, kita lihat kalimat keempat, di samping itu berbagai proses metabolisme tumbuhan hijau dapat memberikan berbagai fungsi untuk kebutuhan. Nah, ini jadi berbagainya ini lebih baik kita hilangkan saja gitu ya. Makanya jawaban yang benar adalah yang B, seperti itu. Opsi yang C berarti sudah tepat teman-teman karena kata metabolisme udah sesuai, kemudian kata untuk juga sudah sesuai kalau misalkan kita masukkan ke dalam teks seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tadi prediksi soal TPS UTBK 2022 terkait pemahaman bacaan dan nulis. Semoga dipahami. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.